Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu buat kita semua. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya dan selalu diberikan nikmat yang paling penting adalah nikmat kesehatan. Amin. Bapak Ibu, untuk yang pertama kali sebelum kami menyampaikan materi tentang budaya positif, kami akan mempersilakan Ibu Aster Kusumastuti selaku Kepala Sekolah SDN 3 Kepanjelar dan selaku penanggung jawab komunitas sekolah kami, yaitu komunitas Tergema Asa SGK, tergerak bergerak menggerakkan dan belajar bersama. Monggo Ibu Aster, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Eni dan Bu Niken atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk panjenengan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih yang hari ini bergabung tidak hanya dengan komunitas kita SGK, namun di sini saya lihat ada Pak Agus. Selamat bergabung Pak Agus. Juga ada Bu Lina. Ibu Aster. Selamat bergabung di kegiatan siang hari ini. Alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmatnya, kesempatan yang pada siang hari ini kita bisa bersua walaupun di layar, tapi semoga tetap tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bersama. Nanti salam, semoga tergerakkan keberjuangan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di Allah. Amin. Pada siang hari ini kita semuanya kembali belajar bersama ya. Dari beberapa hari kita juga sudah melaksanakan webinar, namun kali ini webinar yang akan diselenggarakan oleh teman kami yang kebetulan juga dalam bidang ya, CGP Angkatan 9, yaitu Bu Niken dan juga Bu Eni. Saya selaku kepala sekolah saya semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan. Pada siang hari ini cukup menarik ya temanya tentang budaya positif. Ini suatu hal yang menarik, nantinya tentu saja berkaitan dengan bagaimana menciptakan kondisi situasi sekolah yang anak-anak kita nantinya dengan harapan karakter itu akan terbentuk dari budaya positif itu. Jadi ini nantinya saya berharap setelah jadi aksi nyata yang dilakukan setelah belajar bersama tentang budaya positif, ini nantinya betul-betul diterapkan bersama nanti kita, dan nantinya hasilnya akan kita tahu perubahan karakter yang terbentuk, disiplin-disiplin positif yang terbentuk dari kegiatan hari ini. Jadi saya doakan ini nantinya membawa manfaat, berkah, manfaat, dan anak kita semakin berkarakter lagi. Saya tidak akan mengupas banyak hal tentang disiplin positif. Nanti sudah ada narasumber pada siang hari ini. Saya hanya bisa mengantarkan itu saja. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai webinar. Yang saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aster atas sambutan serta dukungannya yang selalu memberikan motivasi kepada kami selaku CGP calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, izin share screen ya saya.
sudah tampil nggih Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hari ini kami berdua selaku CGP Angkatan 9 Kota Blitar. Perkenalkan, saya Eni Fajarwati dan nanti ada teman saya Ibu Niken Windunata. Kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif atau sosialisasi budaya positif, di mana materi-materi ini adalah materi yang kami dapat dari kami mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9, dan di sini kami sedang melaksanakan aksi nyata untuk memenuhi tugas aksi nyata, yaitu modul 1.4 materi budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya mohon jawaban dari panjenengan. Bagaimana? Apakah panjenengan setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Ada yang jawab setuju, ada yang jawab tidak. Gak apa-apa, nanti jawabannya bisa disimpan dulu. Kita setelah materi bisa panjenengan nanti akan tahu, oh ternyata hukuman itu ternyata saya harus setuju apa enggak ya. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Oke, setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana, setuju atau tidak? Oke, jawabannya nanti kita cari jawabannya di materi berikut ini. Jadi dalam materi diseminasi kali ini ada 6 poin, ada 6 topik materi yang akan kami sampaikan. Tetapi untuk saya sendiri, saya akan menyampaikan tiga topik materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum kita ke paradigma perubahan, Bapak Ibu bisa membayangkan bayangkan Anda itu menulis sesuatu yang sangat berharga ataupun sesuatu yang rahasia, sangat rahasia sekali pada secari kertas. Kemudian kertas itu panjenengan genggam erat sekali agar semua orang itu tidak akan tahu itu rahasia panjenengan, itu adalah tulisan yang berharga panjenengan. Nah, kemudian ketika Anda menggenggam tulisan yang berisi entah itu rahasia atau barang berharga Anda yang Anda tulis di kertas, kemudian ada tetangga atau ada teman, ada saudara, atau mungkin ada suami atau pacar atau orang tua yang ingin merebut, ingin membuka genggaman tangan Anda, dan padahal itu adalah sesuatu yang berharga. Apakah Bapak Ibu akan membukanya? Coba, mungkin ada yang mau menjawab. Tergantung situasi, Bu. Tergantung situasi. Tidak, Bu. Oke, ada yang tidak, ada yang tergantung situasi. Ya, semua yang panjenengan lakukan nanti itu tentu saja punya tujuan. Entah panjenengan itu mau membuka atau tetap menggenggam erat, tidak akan mau ada kebocoran, itu semua berada di panjenengan ataukah di orang-orang sekitarnya kira-kira? Kita sendiri. Baik, kalau begitu kita masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar perubahan paradigma melalui ilusi kontrol.
dalam ilusi kontrol ini, nah yang pertama ada 4 nanti. Yang pertama, guru mengontrol murid. Nah, kita terbiasa bahwa kita sebagai guru itu bisa untuk mengontrol murid-murid. Dan yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mohon maaf, ada tulisan yang keliru sedikit. Jadi kritik dan kita, orang yang kita ajak bicara itu merasa dirinya bersalah, itu akan membuat karakternya itu menjadi kuat. Itu hanya ilusi ya Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, semua penguatan itu kita selalu beranggapan bermanfaat, mempunyai faedah. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasa Bapak Ibu guru ini memaksakan kehendak, bahkan anak-anak tidak suka pun kalau kita sudah program harus kita laksanakan. Itu adalah ilusi sebenarnya, ilusi bahwa guru atau orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini dalam perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan, kita akan tahu sebenarnya itu bagaimana, kenyataannya bagaimana. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang perlu digarisbawahi adalah mengubah, kata mengubah. Nah, kata mengubah, kenyataannya kita itu hanya bisa memahami saja pandangan orang lain, tidak bisa merubahnya. Kemudian yang kedua, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kenyataannya dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku buruk itu adalah salah, tergantung tujuannya Bapak Ibu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi sebagai contoh, Bapak Ibu menggenggam barang berharga atau rahasia panjenengan tadi, yang bisa membuka adalah panjenengan sendiri. Godaan dari luar pun tidak akan merubah panjenengan, karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Berikutnya, pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya dalam teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, tidak bisa Bapak Ibu, kita itu tidak bisa. Orang lain, kita sendiri yang bisa mengontrol, orang lain itu tidak bisa. Berikutnya, dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, dalam stimulus respon, model berpikir adalah menang atau kalah. Tapi kenyataan dalam teori kontrol atau pilihan, model berpikir kita adalah menang dan menang. Tidak ada pilihan kalah, selalu menang. Nah, sekarang apa sebenarnya makna disiplin? Nah, di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri itu membuat orang akan menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, tetapi Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita menyadari selama ini, mungkin Bapak Ibu, bahkan saya sendiri pun sebelum saya mendapatkan ilmu dari pendidikan calon guru penggerak, saya selalu mengartikan disiplin itu adalah kepatuhan, hubungannya dengan patuh terhadap tata tertib, dan menjadikan seseorang itu tidak merasa enak, tidak merasa nyaman karena takut adanya nanti mendapatkan sanksi dan sebagainya. Padahal kenyataannya arti sebenarnya adalah belajar atau belajar untuk menghargai dan menghargai diri sendiri yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan yang nantinya untuk mencapai tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi sudah saya singgung. Nilai-nilai kebajikan, apa sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini saya mengutip ya, ada beberapa kutipan. Nah, di sini disebutkan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini intinya adalah nilai-nilai kebajikan yang akan dimunculkan, yang akan muncul dari dalam diri seseorang, bukan dari luar atau dari orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud tadi dalam dunia pendidikan di Indonesia itu kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu pasti sudah ngotok ya, sudah paham semua apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya terdapat 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, 4 mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Dalam setiap dimensi-dimensi tersebut terdapat beberapa elemen. Elemen-elemen yang di dalamnya itu mengandung nilai-nilai kebajikan, di mana kita sebagai guru harus selalu menciptakan nilai-nilai kebajikan tersebut pada siswa dengan cara mengajak siswa untuk melakukan hal-hal setiap hari yang bisa dilakukan sebagai pembiasaan, dan nanti akan tercipta muncul nilai-nilai kebajikan pada diri siswa dengan menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan harapannya, ini harapan dari kita dan bahkan harapan dari pemerintah, semua anak di Indonesia itu adalah pelajar berprofil Pancasila. Nah, yang kedua ini adalah masuk materi teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 2 Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. Jadi perilaku manusia itu secara eksternal ini adalah dipengaruhi dari luar. Apa sih sebenarnya, apa saja motivasi eksternal tindakan manusia itu? Mungkin yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain,
atau dari lembaga atau institusi. Jadi jika seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan hadiah, biar tidak terkena hukuman, biar tidak mendapatkan sanksi dan lain sebagainya, itu adalah motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri, tetapi itu pengaruh dari luar, mungkin karena adanya aturan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal. Mana motivasi internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu ini. Untuk apa sih motivasi internalnya perilaku manusia? Yaitu untuk menghargai yang nantinya akan tercipta suatu disiplin positif. Itu adalah tujuannya, untuk menciptakan disiplin positif. Nah, sekarang kita ke pengertian hukuman dan konsekuensi. Mari Bapak Ibu kita pahami bersama apa sih hukuman itu. Nah, hukuman adalah salah satu cara penegakan disiplin yang terjadi secara tidak terencana dan bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau kita dalami, kalau kita artikan, ini adalah yang membuat itu hanya satu pihak, jadi belum ada kesepakatan. Ibaratnya guru itu membuat peraturan tanpa melibatkan murid, tanpa melibatkan murid atau pemangku kepentingan pendidikan di sekolah tersebut, itu menciptakan peraturan. Nah, ketika anak melanggar peraturan, langsung ini adalah kalau kamu melanggar maka ini adalah hukumannya dan sebagainya, itu adalah hukuman. Jadi bersifat satu arah, belum disepakati antara guru ataupun sekolah dengan murid. Kemudian konsekuensi, apa sih yang dimaksud konsekuensi? Konsekuensi adalah salah satu cara penegakan disiplin sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh murid dan guru. Jadi kalau kita lihat perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi, itu adalah kalau hukuman bersifat satu arah, sedangkan konsekuensi bersifat dua arah karena sudah disepakati oleh dua pihak. Jadi anak-anak nanti tahu kita membuat suatu peraturan atau suatu peraturan, tapi peraturan itu disepakati antara guru dan murid. Jadi ketika anak melanggar peraturan, itu tahu konsekuensinya adalah ini, karena dia sudah ikut andil dalam membuat kesepakatan. Jadi itu adalah perbedaan pengertian dari hukuman dan konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu lebih cenderung setuju ke hukuman apakah ke konsekuensi ya? Konsekuensi ya, konsekuensi. Nah, ini berarti kita harus sebisa mungkin menghindari hukuman. Nah, coba kalau kita tadi sudah tahu pengertian antara hukuman dan konsekuensi, mari tindakan guru berikut menurut Bapak Ibu apa ya? Bisa dijawab, mikrofonnya bisa dibuka ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Kira-kira hukuman atau hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK. Konsekuensi.
Mungkin kalau untuk pelajaran lain ini adalah hukuman. Bapak Ibu ternyata sudah bisa memahami antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira jawaban Bapak Ibu tadi sudah benar apa belum ya? Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi bedanya, hukuman itu pasti menyakitkan, pasti membuat anak itu tidak nyaman dan mungkin bisa sakit hati. Tapi kalau konsekuensi itu tidak selalu terjadi, tapi tidak menyakitkan, karena dia sudah tahu, sudah sepakat, sudah tahu pembentukannya dulu kan memang kesepakatan dua belah pihak. Kemudian yang kedua, pada hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat menghindari hukuman ya, karena itu nanti akan teringat anak, rasa sakitnya itu teringat sampai mungkin anak dewasa, sampai bahkan tua pun pasti Bapak Ibu juga masih teringat jika pernah dihukum oleh gurunya, sampai sekarang itu masih mungkin masih teringat. Kemudian yang ketiga, dalam hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan, dalam konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya memaksa, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi kalau hukuman itu anak dipaksa karena dia tidak tahu apa-apa, oh ternyata ada hukuman ini, padahal dia tidak ikut membuat peraturan, membuat kesepakatan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya, hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Pasti Bapak Ibu dari penjelasan tadi sudah paham ya, buruknya itu bagaimana ya, karena itu anak akan sakit hati dalam jangka waktu yang lama, dan nanti anak akan membenci disiplin malahan kalau kita beri hukuman itu. Kemudian dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terkadang untuk menghindari hukuman itu delik-delik, sembunyi-sembunyi menutupi kesalahan, karena dia biar terhindar dari hukuman. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu pasti. Dalam kita kalau dihukum itu pasti rasanya itu pegel, marah, malu. Sedangkan pada konsekuensi anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan, tetapi hanya untuk sementara. Nah, kemudian apa sih penghargaan? Nah, penghargaan adalah pemberian sesuatu kepada seseorang atas perbuatan baik yang telah dilakukan atau prestasi yang diraih. Bisa dikatakan adalah hadiah, juga bisa ini reward. Ini sudah saya beri contoh, siswa akan diberikan tanda bintang karena berhasil mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, kira-kira Bapak Ibu menurut panjenengan penghargaan itu baik apa tidak? Mungkin ada yang berpendapat penghargaan itu menurut panjenengan baik apa tidak? Baik. Baik, oke. Lanjut. Nah, ini saya mengutip dari Alfikon. Beliau mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, perlu kita bergarisbawahi ya, penghargaan maupun hukuman itu akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, apakah benar? Nah, di sini tertulis, ini juga saya juga mengutip ini, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana ya? Yang pertama, penghargaan itu dihukum penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jangka pendeknya seketika itu dia diberikan hukuman atau diberikan penghargaan. Nah, di jangka panjangnya pasti dia mengharapkan selalu mendapat penghargaan. Yang kedua, penghargaan itu menghukum, jadi salah satunya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan
ketepatan. Terkadang kita salah sasaran ya dengan penghargaan itu. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan akan merusak hubungan. Ini maksudnya adalah anak yang tidak mendapatkan penghargaan mungkin dia akan kecil hati. Anak yang akan mendapatkan penghargaan itu akan lebih bangga. Aku loh dikasih ini, dihargai, didapat ini dari bu guru. Yang mungkin yang tidak dapat itu akan mungkin minder dan sakit hati bahkan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas. Nah, ini maksudnya kalau anak kita selalu kita berikan penghargaan. Nah, kalau kita berikan penghargaan kepada anak itu dengan atas kreativitasnya, atas kualitasnya, bisa jadi anak tersebut bangga dengan yang ia dapatkan. Akhirnya dia, saya sudah mendapatkan penghargaan. Akhirnya dia ibaratnya apa ya? Jadi kurang semangat untuk meningkatkan kreativitasnya lagi. Merasa dia itu sudah seperti ini aja sudah dihargai oleh gurunya, sudah diberikan penghargaan. Jadi justru penghargaan yang tidak tepat itu loh akan menurunkan kualitas maupun kreativitas. Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini yang paling penting ini, jangan sampai kita memberikan penghargaan kepada anak, terus anak tersebut mau melakukan sesuatu, mau mendapatkan nilai B dan sebagainya, itu karena hanya ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Itu jangan sampai nih Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu baik, tetapi kita harus bisa memilah-milah, jangan sampai penghargaan itu berlebihan. Ini saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini adalah motivasi intrinsik, itu sangat penting. Jangan sampai kita itu hanya karena pengaruh-pengaruh dari luar, diperintah dari luar atau pengaruh dari luar itu jangan sampai lebih besar daripada motivasi dari diri kita sendiri. Kemudian bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Nah, yaitu dengan menerapkan restitusi. Nah, Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu tidak mencari-cari kesalahan, tetapi restitusi itu anak diajak belajar untuk mencari solusi, mencari akar permasalahan, terus solusinya bagaimana, sehingga membantu anak untuk berpikir apa yang akan ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan biar dia bisa diterima di anggotanya lagi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Ya, berikutnya restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi itu fokus pada solusi, serta restitusi itu akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah, baik masalah kita maupun masalah murid-murid kita. Yaitu yang paling baik adalah dengan restitusi, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Di
di mana identitas gagal tersebut yaitu terletak pada hukuman. Sedangkan identitas sukses itu terletak pada konsekuensi dan restitusi yang nantinya akan menciptakan suatu disiplin. Nah, dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilakunya akan pasif, agresifnya meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya biasanya adalah ini, kamu harus, murid akan membenci peraturan, dan ini sifatnya adalah negatif. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Meskipun tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek dan korban akan diabaikan. Murid tidak nyaman, dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek saja. Memerlukan monitoring dan supervisi, kemudian membantu menerapkan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Murid akan menghormati peraturan. Ini konsekuensi itu sifatnya netral, tergantung situasi ya Bapak Ibu, kadang bersifat positif, kadang negatif juga. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan yang terbaik, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, dan korban mendapatkan ganti, dan anak juga mendapatkan penguatan, masalah juga terpecahkan. Murid akan bertanggung jawab atas perilakunya dan fokus pada pembacaan masalah dalam jangka waktu panjang. Biasanya ada kalimat-kalimat, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Murid lebih menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah restitusi, adalah sifatnya positif. Jadi yang paling baik, identitas sukses itu paling baik adalah restitusi. Terakhir, materi yang terakhir untuk saya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Jadi gini, kalau kita menggunakan helm ketika berkendara, kalau kita mematuhi peraturan, mungkin alasannya dia tidak tertangkap polisi, gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya keyakinan, biar menjaga keselamatan, contohnya seperti itu. Langsung saya ketiga, mungkin ini yang langsung ketiga ya, biar cepat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Kalau kita hanya mengikuti peraturan, mungkin jawabannya ya biar tidak dapat hukuman. Kalau kita yakin, punya keyakinan, ya biar kita tidak ketinggalan materi-materi. Seperti itu Bapak Ibu. Itu ada kok kenapa kita harus kok keyakinan saja, kenapa enggak peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian tahapan menciptakan program kebajikan. Ini saya lanjut, ini hampir sama soalnya. Tahapan atau menciptakan kebajikan, ini biasanya prakteknya itu adalah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi mungkin diawali dengan pertama pasti kita memiliki peraturan yang sudah kita sepakati, kita buat. Kemudian dari peraturan-peraturan itu kita lihat bersama dengan murid. Jadi kita membuatnya jangan sendiri, kita bersama dengan murid. Kita lihat setiap peraturan itu nilai kebajikannya apa. Dan dari kalimat peraturan itu, biasanya peraturan itu ini tidak boleh gini dan sebagainya. Kita sempurnakan menjadi bahasa yang lebih halus, lebih baik, enak didengar, mudah dipahami, lebih singkat, mudah diingat, dan nanti akan gampang dilakukan anak-anak ya. Kalimatnya lebih ringkas. Kemudian dibuat dalam bentuk poster, kemudian ditempel di dinding gitu. Setiap hari anak akan membaca dan insya Allah akan melakukan apa yang menjadi keyakinannya. Nah, keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata dilarang, tidak boleh, selalu kata positif. Contohnya misalkan,
selalu datang tepat waktu. Nah, biasanya kan kalau peraturan tidak boleh datang terlambat. Ini kalau keyakinan kelas bisa dibuat selalu datang tepat waktu seperti itu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Gak perlu muluk-muluk yang tinggi-tinggi Bapak Ibu. Sederhana saja, yang penting bisa menjadi kebiasaan anak. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya ini mungkin bermusyawarah dengan antara guru dan murid. Jangan sampai hanya guru saja yang menentukan, itu namanya nanti menjadi hukuman Bapak Ibu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak berhenti sampai di sini saja. Setelah dibuat, dipajang, jangan sampai berhenti. Kita bagaimana pelaksanaannya, kemudian kalau perlu ada perubahan, perlu diperbaiki lagi, kita bisa membicarakan dengan siswa. Nah, dari peraturan kelas tadi, yang pertama pasti kita sudah punya peraturan, kita buat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan tercipta lingkungan kelas yang positif. Semakin luas lingkungan positif itu menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu menjawab. Ini di samping kiri ada peraturan atau tata tertib, di samping kanan ini adalah kesepakatan kelas. Bapak Ibu pasti kalau membaca sudah tahu bedanya. Yang saya yang ada tebalnya itu saling menyayangi, ya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Saling menyayangi, semangat, peduli, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, dalam peraturan misalnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di dalam keyakinan kelas itu terdapat nilai kebajikan apa? Tanggung jawab. Kemudian dalam peraturan itu ada kalimat dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas yang kita buat, di dalamnya itu terkandung nilai kebajikan menghormati orang lain. Mungkin yang paling bawah, jangan berlari di kelas atau koridor, itu peraturannya, jangan dilarang dan sebagainya. Nah, dalam keyakinan kelas, di dalamnya itu terkandung nilai kebajikan, yaitu keselamatan dan keamanan. Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Yang kiri itu adalah contoh-contoh peraturannya, dan yang kanan itu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas. Insya Allah Bapak Ibu sudah bisa memahami walaupun sepintas. Nah, ternyata sudah habis Bapak Ibu. Tadi yang punya jawaban-jawaban tadi mungkin bisa dikoreksi sendiri ya. Itu tadi adalah materi dari saya, 3 materi yang saya berikan. Semoga materi tersebut bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu, menjadikan berkah untuk semuanya. Dan apabila dalam menyampaikan materi saya banyak kekurangan ataupun banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini maksud saya adalah tidak menggurui, tapi kita berbagi ilmu atau sharing pendapat. Jadi kalau ada kesalahan, mohon saya bisa diingatkan. Untuk komentar dan tanggapan ataupun pertanyaan nanti kita di sesi berikutnya. Untuk selanjutnya saya serahkan berikan selaku narasumber yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Baiklah Bapak Ibu, melanjutkan materi dari Bu Eni, mohon izin untuk saya menampilkan berbagi screen dengan Anda. Baik, di sini
kita akan melanjutkan materi dengan belajar tentang apa saja kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kebutuhan dasar pada manusia ini pada intinya ada 5 nih Bapak Ibu. Yang pertama dan yang paling utama ini adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian dilanjutkan dengan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan dasar kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi pada intinya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 itu. Yang pertama nih, bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival ini kebutuhannya bersifat fisiologis Bapak Ibu untuk bertahan hidup. Jadi seperti makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Dan hal-hal yang ada ini secara sederhana dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, ataupun adanya perlindungan. Selanjutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini masuk di kebutuhan psikologis kita semuanya, seperti rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok seperti itu. Dan hal ini bisa dipenuhi jika kita ada ketulusan, kehangatan, hubungan dalam keluarga, teman-teman, kelompok, atau dari guru ke murid dan dari teman-teman seperti itu. Selanjutnya adalah kekuasaan atau power. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan bahkan didengarkan. Jadi kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Dan biasanya dalam kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, hal ini bisa didapatkan atau dipenuhi melalui kegiatan proyek, penyaluran hobi, tugas sekolah yang menantang, kemudian bekerja sama, memimpin, seperti itu. Selanjutnya untuk kesenangan atau fun ya. Di sini kebutuhan akan kesenangan bisa dipenuhi dengan humor, bermain, bersenang-senang, ya tertawa. Jadi kita sebagai guru, kita baiknya itu memberikan kesenangan juga dalam kegiatan pembelajaran untuk anak-anak dengan menyediakan tantangan, kemudian dengan menyediakan pembelajaran yang bermakna untuk mereka. Dan yang terakhir di sini ada kebebasan atau freedom. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk bebas, mandiri, otonom, ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arahannya sendiri. Hal ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, mencoba, mengeksplorasi hal-hal yang baru dan menarik. Dan pemenuhan ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan menyediakan variasi, memberikan waktu senggang, kemudian memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri mereka, serta hiburan, bebas dari PR-PR. Nah ini menyenangkan sekali untuk anak-anak. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia, ini kita belajar lagi tentang 5 posisi kontrol. Jadi kalau disampaikan oleh Bu Eni tadi, kita sebenarnya ilusi untuk mengontrol anak-anak biar jadi seperti ini, jadi seperti itu, sebenarnya adalah ilusi. Nah, sesungguhnya posisi kontrol guru ini dibedakan menjadi 5 macam juga Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, untuk itu kita refleksi ya Bapak Ibu, kita ada di posisi yang mana sih sekarang ini? Apakah yang pertama ini penghukum? Kenapa penghukum? Ciri-cirinya bisa dilihat dari biasanya Bapak Ibu sering nggak menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Karena orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya gini,
patuhi aja aturannya, awas nih kalau melanggar lagi. Nah, seperti itu. Guru yang seperti ini biasanya tuh percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan menggunakan caranya dia sendiri. Yang kedua, ini adalah tipe pembuat merasa bersalah. Kalau yang tadi itu cenderung, kamu salah ini. Kalau yang ini bersuara lebih lembut, tapi membuat rasa bersalah ini biasanya menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dan kata-kata yang keluar tuh jadinya lembut seperti ini. Ibu tuh kecewa sekali sama kamu. Kamu kok seperti ini, tidak pernah bisa berubah. Kamu mau jadi apa nantinya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tuh tahu kamu berbuat seperti ini, apa mereka nggak kecewa dan sebagainya. Dan mengerikan sekali sebenarnya membuat merasa bersalah ini Bapak Ibu, karena di posisi ini murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, sehingga mereka itu merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini efek jangka panjangnya ini luar biasa berbahaya nih Bapak Ibu. Selanjutnya di posisi ketiga ada teman. Guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru pada posisi ini akan berkata, ayolah bantu ya ibu ya, bisa ya, atau gini, ayo ingat nggak bantuan bapak selama ini. Nah, seperti itu. Namun ternyata Bapak Ibu, posisi guru sebagai teman ini mempunyai hal yang negatif. Jadi bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya, sehingga di sini murid akan tergantung pada guru tersebut saja. Dan yang keempat nih, kita ke tipe pemantau. Memantau itu berarti mengawasi, dan pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya guru-guru dalam posisi pemantau ini akan sering tanya kepada muridnya, peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Jadi kalau kamu melakukan seperti ini, sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Seperti itu. Seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang bisa digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya posisi ini gurunya menyiapkan stiker. Ini kamu kemarin telat atau dalam poin-poin nih. Kamu telat, ini berkurang lagi poinnya, seperti itu. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Apakah guru bisa menjadi seorang manajer? Ternyata bisa Bapak Ibu. Karena di sini tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi di sini posisi guru itu lebih ke membimbing murid untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, namun mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Biasanya seorang manajer ini akan berkata, apa sih yang kita yakini bersama? Kembali lagi jika ada suatu masalah, kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian, apa kamu meyakininya juga? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Dan jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan
hal baik apa tentang kamu. Setelah itu, setelah kita membicarakan itu, kita akan bertanya, jadi apa sih rencana kamu untuk memperbaiki suatu masalah ini, seperti itu. Nah, ini kita akan refleksi sebentar Bapak Ibu tentang posisi kita sebagai seorang guru. Kita ada di mana? Kira-kira ini siapa yang mengatakan? Ya, bisa open mic ya Bapak Ibu, atau silahkan dibaca di sini. Saya kecewa sekali, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah kata kunci. Kira-kira siapa yang mengatakan? Kita langsung cocokkan dengan layar yang ada di depan Anda ini. Nah, di sini seperti yang disampaikan oleh Bu Eni tadi, ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Kemudian identitas sukses itu pun ada dua tipe, yaitu kontrol dari luar dan kontrol dari dalam. Di sini identitas gagal, di mana murid cenderung untuk menghindari hukuman jika kita sebagai guru berada dalam posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke, seperti ini. Hasilnya nanti adalah anak-anak itu cenderung memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian dia juga cenderung untuk menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Seperti itu. Kemudian dampaknya kepada murid, dia bisa mengulangi kesalahannya lagi, dan dia bisa juga merasa rendah diri. Selanjutnya, dalam posisi kita sebagai teman dan pemantau Bapak Ibu, di sini biasanya jadinya nanti anak-anak akan mengharapkan imbalan atau jadi ketergantungan pada orang lain. Ya, di sini kalau sebagai teman nanti anak-anak jatuhnya menjadi ketergantungan dengan kita. Dia akan menjadi pribadi yang lemah, tidak mandiri dan tergantung. Selanjutnya, jika kita menjadi tipe pemantau, anak-anak akan cenderung juga mengharapkan imbalan atau lebih tergantung dengan orang lain. Hasilnya, anak-anak nanti hanya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada suatu event atau suatu kegiatan, dia akan menitipkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dapat hadiah nih, dapat hadiah nggak sih begitu? Dan di sini ada identitas berhasil atau sukses dengan kontrol diri. Di sini jadinya nanti murid akan lebih menghargai diri sendiri jika Bapak atau Ibu guru sudah menguasai posisi manajer. Karena hasil yang didapatkan untuk anak-anak nanti adalah menjadi pribadi yang lebih kuat, karena dia bisa mengevaluasi diri tentang bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya di sini, untuk menguasai kemampuan sebagai posisi manajer, dalam posisi manajer, Bapak Ibu harus memahami yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah step-step yang jenengan bisa lakukan atau langkah-langkah yang bisa jenengan lakukan untuk menjadi seorang manajer di kelas Anda sendiri. Jadi di sini kita melakukan segitiga restitusi dengan 3 step atau 3 langkah, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan ada suatu masalah di dalam kelas, Bapak Ibu bisa berkata seperti ini. Jadi memang nggak ada yang manusia yang sempurna, nak. Bapak atau Ibu, Bapak juga pernah berbuat kesalahan yang sama dengan kamu. Setelah itu, setelah kita menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi tindakan mana yang salah. Karena di sini
kita akan membantu siswa untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, jadi setelah ditanya seperti itu, kita tanya lagi, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu semua. Oke. Atau kalimat-kalimat lain yang bisa Anda baca di layar Anda. Oke. Setelah kita validasi tindakan yang salah, di sini kita menanyakan keyakinan. Ini saya masih ada tiponya di sini. Melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, serta berinteraksi dengan orang lain. Jadi setelah runtutan itu tadi, kita tanyakan lagi kepada anak, kamu tuh sebenarnya ingin menjadi anak yang seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu tahu enggak? Seperti itu. Oke. Selanjutnya, sudah begitu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Materi dari saya sudah selesai. Jadi di sini saya ingin kembali menekankan bahwa kita sebagai guru, jadi selain jadi pengajar juga jadi pembelajar. Di sini kita diharapkan untuk terus belajar, memperbarui skill, ya Bapak Ibu, jadi memperbarui mutu diri. Kenapa? Karena kita itu tugasnya berat, ya Bapak Ibu, yaitu untuk membawa generasi-generasi kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang mampu berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Karena mereka nanti adalah generasi-generasi yang membawa Indonesia ke depannya akan menjadi seperti apa. Dan di sini posisi kita sebagai guru itu sangat-sangat penting. Apakah kita akan berhasil mencipta generasi yang super, bisa dikatakan demikian, atau generasi yang lembek saja, mental tempe dan sebagainya. Monggo Bu Eni bisa menanggapi. Bapak Ibu silahkan bisa open cam dan open mic. Mungkin kita di sini saling sharing sejenak sebelum kita tutup. Bagaimana Bu Eni? Ada yang mau disampaikan lagi? Atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sudah jelas ya? Atau mungkin masih malu untuk raise hand, mau bertanya, mau beri tanggapan, malu, silahkan ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Iya. Jadi di sini kita saling sharing ya untuk budaya-budaya positif, bagaimana kita menjadi kedepannya menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak ya Bu Eni. Di sini pun kami masih belajar Bapak Ibu. Jadi dengan saling sharing ini diharapkan kita juga mampu belajar dari jenengan semuanya. Yang pasti di sini saya lihat pengalaman Bapak Ibu guru ini sudah ada yang jauh di atas saya dalam entah anak-anak. Pengalaman dari teman-teman bisa dicari di sini. Baik, sepertinya sudah itu saja Bu Eni. Oh baik, ada Bu Anita. Oh iya, dari Bu Anita. Saya bacakan ya Bu Eni ya. Dari Bu Anita ini, wah malu-malu ternyata. Materinya sangat menarik supaya kita sebagai guru selalu dapat dirindukan oleh anak didik kita nantinya. Iya benar sekali Bu Anita. Kalau misalkan nih kita sudah dirindukan, ini adalah top right-nya menjadi guru ya Bu Eni ya. Ya betul sekali. Berikutnya ada Pak Agus itu Bu Liket. Semangat ibu-ibu, presentasi yang hebat dan sangat menarik, sangat inspirasi. Terima kasih banyak, ini supportnya Pak Agus.
oh ini yang paling ganteng. Oh enggak, ini ada Pak Rasya juga di sini, masih malu-malu enggak open cam juga. Oke. Maka Bu Eni mungkin ada closingan yang mau disampaikan. Sebelum kita tutup mungkin kita bisa open kamera dulu foto bersama Bu Niken. Oh iya. Misalnya Bapak Ibu, ini kami tidak berada di tempat yang sama karena semua punya kesibukan sendiri-sendiri, jadi kita ini berada di tempat yang berbeda. Jadi mohon Bapak Ibu bisa open kamera sebentar kita untuk foto bersama sebagai dokumentasi atau bukti bahwa kami telah melakukan aksi nyata menyebarkan materi yang kami dapat dari pendidikan calon guru penggerak kepada rekan sejawat. Oke, terima kasih. Ini yang lainnya masih. Terima kasih Pak Agus, Kawipun, support yang luar biasa. Bu Lina, terima kasih sudah turut hadir di sini. Sama-sama Bu Eni. Oke, kita literasi aja ya. Ini Bu Dian sama Bu Nanti sepertinya masih malu-malu. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Rawipun. Ini berhubung waktunya sudah sore, langsung kita tutup saja ya Bu Eni. Nggih, Bu Niken, monggo langsung ditutup saja. Nggih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, turut memeriahkan aksi nyata kami, dan semoga apa yang kami bagikan hari ini bermanfaat untuk jenengan semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dari saya maupun Bu Eni. Terima kasih atas perhatiannya. Sedaya kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend.